Secara fisik sulit dibedakan antara penganut Islam dengan Syiah. Akan tetapi jika diteliti lebih dalam, terutama dari sisi akidah, perbedaan di antara keduanya ibarat minyak dan air, sehingga tidak mungkin disatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dunia Islam. Di video kali ini saya akan menceritakan siapa itu Syiah. Kemiripan Syiah dengan Yahudi. Syiah mencela sahabat Nabi. Syiah mencela Ummul Mukminin Aisyah. Pemahaman Syiah ditolak semua ulama. Syiah melukai diri di hari Asyura, termasuk ibadah niyahah yang dilakukan oleh Syiah. Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi syariat, Syiah bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abu Thalib lebih utama dari seluruh sahabat dan lebih berhak untuk menjadi khalifah kaum muslimin. Begitu pula sepeninggal beliau. Syiah mulai muncul setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, masa-masa awal kekhalifahan Utsman, yaitu pada masa tahun-tahun awal jabatannya. Umat Islam bersatu, tidak ada perselisihan. Kemudian pada akhir kekhalifahan Utsman terjadilah berbagai peristiwa yang mengakibatkan timbulnya perpecahan. Muncullah kelompok pembuat fitnah dan kezaliman. Mereka membunuh Utsman sehingga setelah itu umat Islam pun berpecah belah. Pada masa kekhalifahan Ali juga muncul golongan Syiah, akan tetapi mereka menyembunyikan pemahaman mereka. Mereka tidak menampakkannya kepada Ali dan para pengikutnya. Saat itu mereka terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Ketika mengetahui sekte ini, Ali membakar mereka dan membuat parit-parit di depan pintu Masjid Bani Kandah untuk membakar mereka. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, suatu ketika Ali memerangi dan membakar orang-orang zindik atau Syiah yang menuhankan Ali. Andaikan aku yang melakukan, aku tidak akan membakar mereka, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang penyiksaan sebagaimana siksaan Allah atau dibakar. Akan tetapi aku pasti akan memenggal batang leher mereka, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, maka bunuhlah ia. Golongan Sabbah atau pencela. Ali mendengar tentang Abu Sauda atau Abdullah bin Sabah bahwa ia pernah mencela Abu Bakar dan Umar, maka Ali mencarinya. Ada yang mengatakan bahwa Ali mencarinya untuk membunuhnya, akan tetapi ia melarikan diri. Golongan Mufaddilah, yaitu mereka yang mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar. Padahal telah diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Riwayat semacam ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dari Muhammad bin Hanafiyah bahwa ia bertanya kepada ayahnya, siapakah manusia terbaik setelah Rasulullah? Ia menjawab, Abu Bakar. Kemudian siapa? Jawabnya, Umar. Dalam sejarah Syiah, mereka terpecah menjadi 5 sekte yang utama, yaitu Kaisaniyah, Imamiyah atau Rafidah, Zaidiyah, Gulat, dan Ismailiyah. Dari kelima sekte tersebut lahir sekian banyak cabang-cabang sekte lainnya. Dari 5 sekte tersebut, yang paling penting untuk diangkat adalah sekte Imamiyah atau Rafidah.
yang sejak dahulu hingga saat ini senantiasa berjuang keras untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Dengan berbagai cara, kelompok ini terus berusaha menyebarkan berbagai macam kesesatannya. Terlebih setelah berdirinya negara Syiah Iran yang menggulingkan rezim Shah Reza Pahlavi. Rafidah menurut bahasa Arab bermakna meninggalkan, sedangkan dalam terminologi syariat bermakna mereka yang menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Berlepas diri dari keduanya, mencela lagi menghina para sahabat Rasulullah. Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata, "Aku telah bertanya kepada ayahku, siapa Rafidah itu?" Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Sebutan Rafidah ini erat kaitannya dengan Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib dan para pengikutnya ketika memberontak kepada Hisham bin Abdul Malik bin Marwan di tahun 121 Hijriah. Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari berkata, tatkala Zaid bin Ali muncul di Kufah di tengah-tengah para pengikut yang membaiatnya, ia mendengar dari sebagian mereka celaan terhadap Abu Bakar dan Umar. Ia pun mengingkarinya hingga akhirnya mereka atau para pengikutnya meninggalkannya. Maka beliau pun mengatakan kepada mereka, "Kalian tinggalkan aku." Maka dikatakanlah bahwa penamaan mereka dengan Rafidah dikarenakan perkataan Zaid kepada mereka, "Rafat tumuni." Demikian pula yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Pencetus paham Syiah ini adalah seorang Yahudi dari negeri Yaman atau San'a yang bernama Abdullah bin Saba al-Himyari yang menampakkan keislaman di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Abdullah bin Saba mengenalkan ajarannya secara terang-terangan. Ia kemudian menggalang massa, mengumumkan bahwa kepemimpinan imamah sesudah Nabi Muhammad SAW seharusnya jatuh ke tangan Ali bin Abi Thalib karena petunjuk Nabi SAW menurut persangkaan mereka. Menurut Abdullah bin Saba, kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman telah mengambil alih kedudukan tersebut. Dalam Majmu' Fatawa, Abdullah bin Saba menampakkan sikap ekstrim di dalam memuliakan Ali dengan suatu slogan bahwa Ali yang berhak menjadi imam atau khalifah dan ia adalah seorang yang maksum terjaga dari segala dosa. Keyakinan itu berkembang terus-menerus dari waktu ke waktu sampai kepada menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ali yang mengetahui sikap berlebihan tersebut kemudian memerangi, bahkan membakar mereka yang tidak mau bertaubat. Sebagian dari mereka melarikan diri. Abdullah bin Saba, sang pendiri agama Syiah ini adalah seorang agen Yahudi yang penuh makar lagi buruk. Ia disusupkan di tengah-tengah umat Islam oleh orang-orang Yahudi untuk merusak tatanan agama dan masyarakat Muslim. Awal kemunculannya adalah akhir masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, kemudian berlanjut di masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan kedok keislaman, semangat amar ma'ruf nahi mungkar, dan bertopengkan tanasuk atau giat beribadah, ia kemas berbagai misi jahatnya. Tak hanya akidah sesat, bahkan kufur yang ia tebarkan di tengah-tengah umat. Gerakan provokasi massa pun dilakukannya untuk menggulingkan Khalifah Utsman bin Affan. Akibatnya, sang khalifah terbunuh dalam keadaan terzalimi. Akibatnya pula, silang pendapat di antara para sahabat pun terjadi. Pandangan Imam Asy-Syafi'i terhadap Syiah Rafidah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, manusia paling mulia setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Inilah akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.
Adapun orang-orang Syiah, mereka malah mengkafirkan 3 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia tersebut. Sedangkan terhadap Ali radhiyallahu anhu, mereka terlalu berlebihan dalam mengagungkannya. Mereka lah yang sepantasnya dijuluki orang-orang ekstrim, karena mereka ekstrim dalam mengagungkan Ali radhiyallahu anhu dan juga ekstrim dalam menghina dan merendahkan banyak sahabat Nabi lainnya. Percakapan Imam Asy-Syafi'i dengan murid seniornya Al-Buaiti. Al-Buaiti, aku pernah bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i, apakah boleh aku salat di belakang orang berpaham Syiah atau Rafidah? Imam Syafi'i menjawab, janganlah salat di belakang orang-orang yang berpaham Syiah Rafidah atau orang berpaham Qadariyah atau orang berpaham Murji'ah. Al-Buaiti mengatakan, sebutkanlah sifat mereka kepada kami. Imam Asy-Syafi'i menjawab, barang siapa mengatakan bahwa iman itu perkataan saja, maka ia seorang Murji'ah. Barang siapa yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar bukan imam, maka ia seorang Syiah Rafidah. Dan barang siapa menjadikan kehendak untuk dirinya, maka ia seorang Qadariyah. Subhanallah, salat di belakang seorang Syiah Rafidah saja dilarang oleh Imam Asy-Syafi'i. Lalu bagaimana kita boleh toleran dengan pemahaman mereka? Semoga Allah menyelamatkan kita dan masyarakat kita dari sesatnya pemahaman Syiah ini. Jangan sampai kita terkecoh oleh mulut manis mereka yang mengatakan, kita kan sama-sama Islam, sama-sama sholat, sama-sama dan seterusnya. Padahal kita telah tahu semua persamaan tersebut tidaklah cukup. Bukankah kaum munafikin juga punya persamaan-persamaan itu, namun tetap saja mereka berada di kerak neraka yang paling dalam. Selama mereka Rafidah menodai Al-Quran, mencela para sahabat Nabi dan merendahkan kemuliaan ibunda kita kaum mukminin, pantaskah kita toleran terhadap mereka? Kemiripan Syiah dengan Yahudi. Bahkan Yahudi dan Nasrani memiliki satu kelebihan di atas mereka. Orang Yahudi ditanya, siapakah orang-orang terbaik di antara pengikut agama kalian? Mereka menjawab, para sahabat Musa. Orang Nasrani ditanya, siapakah orang-orang terbaik di antara pemeluk agama kalian? Mereka menjawab, para sahabat Isa. Kaum Rafidah atau Syiah ditanya, siapakah orang-orang terjelek di antara pengikut agama kalian? Mereka menjawab, para sahabat Muhammad. Mereka tidak mengecualikan kecuali sedikit sekali. Bahkan di antara orang yang mereka cela itu terdapat orang yang jauh lebih baik daripada yang mereka kecualikan. Kemiripan Syiah dengan Yahudi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, orang-orang Yahudi berkata bahwa tidak boleh kekuasaan itu dipegang oleh selain keturunan Daud. Demikian pula kaum Rafidah atau Syiah, mereka mengatakan bahwa tidak boleh imamah atau kepemimpinan umat ini dipegang oleh selain keturunan Ali. Orang Yahudi berkata bahwa tidak ada jihad fisabilillah kecuali setelah keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal dan diturunkan pedang. Kaum Rafidah pun mengatakan bahwa tidak ada jihad fisabilillah kecuali setelah keluarnya Imam Mahdi dan terdengar seruan dari langit. Orang-orang Yahudi mengakhirkan sholat hingga bintang-bintang tampak, maka begitu pula Rafidah. Mereka mengakhirkan sholat maghrib hingga bintang-bintang tampak. Padahal di dalam hadis ditegaskan, umatku akan senantiasa berada di atas fitrah selama mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib hingga tampaknya bintang-bintang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Di dalam Zawaid disebutkan bahwa sanadnya hasan. Orang-orang Yahudi menyelewengkan ayat-ayat Taurat, begitu pula kaum Rafidah menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran. Yahudi memandang tidak dituntutkan mengusap khuf, begitu pula Rafidah memandang hal itu tidak diajarkan.
Orang Yahudi membenci Jibril. Mereka mengatakan Jibril adalah musuh kami dari kalangan malaikat. Begitu pula Rafidah, mereka mengatakan Jibril salah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Keyakinan Syiah tentang imam-imam mereka mengenai kedudukan para imam Syiah, Khomeini mengatakan, sesungguhnya kami ini para imam 12 mengalami keadaan-keadaan bersama Allah yang tidak dialami bahkan oleh malaikat yang dekat maupun nabi yang diutus. Bahkan para ulama Syiah menganggap imam-imam mereka keturunan Ali adalah lebih utama daripada nabi-nabi. Salah seorang ulama Syiah yang bernama Al-Majlisi mengatakan dalam kitabnya Mir'at Al-Uqul, sesungguhnya mereka para imam itu lebih mulia dan lebih utama daripada seluruh nabi selain nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Syiah juga sangat membenci para sahabat terutama yang menggantikan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat ini sesudah wafatnya beliau, kecuali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Mereka menganggap para sahabat itu adalah pengkhianat, bahkan kafir. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencela para sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya hal itu tidak akan bisa menandingi kualitas infak mereka yang hanya satu mud atau genggaman 2 telapak tangan, bahkan setengahnya pun tidak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, apabila kamu melihat ada seseorang yang menjelek-jelekkan salah seorang sahabat Rasulullah, maka ketahuilah bahwa dia adalah seorang zindik. Hal itu dikarenakan menurut kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membawa kebenaran. Demikian pula Al-Quran yang beliau sampaikan adalah benar. Dan sesungguhnya yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya mereka para pencela sahabat hanyalah bermaksud untuk menjatuhkan kedudukan para saksi demi membatalkan Alkitab dan As-Sunnah. Maka mereka itu lebih pantas untuk dicela dan mereka itu adalah orang-orang zindik. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahumullah berkata, kita mencintai para sahabat Rasulullah dan kita tidak berlebih-lebihan dalam mencintai salah seorang di antara mereka. Kita juga tidak berlepas diri dari siapapun di antara mereka. Kita membenci orang yang membenci mereka dan juga orang-orang yang menjatuhkan kehormatan mereka. Kita tidak menyebutkan mereka kecuali dengan kebaikan. Cinta kepada mereka adalah termasuk bagian agama, ajaran keimanan dan sikap ihsan. Adapun membenci mereka adalah kekafiran, kemunafikan dan sikap yang melampaui batas. Syiah musuh umat Islam. Namun sayangnya telah muncul suatu kelompok atau agama yang menamakan dirinya dengan Syiah. Mereka mengaku muslim, akan tetapi mereka sangat membenci para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mengkritik, mengecam, dan akhirnya berani mencela beberapa tokoh dari sahabat, serta merendahkan martabat mereka. Apabila mereka menyebutkan salah seorang sahabat, bukannya mengatakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, untuk mendoakan mereka, tetapi justru mengatakan laknatullah alaih, atau semoga Allah melaknatnya. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka sampai mengkafirkan seluruh sahabat kecuali beberapa orang saja, seperti Salman Al-Farisi, Miqdad Al-Aswad, dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum. Untuk mendukung pemikirannya ini, mereka juga berani membuat hadis-hadis palsu tentang kejelekan sahabat tertentu atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika mereka mencela sahabat secara tidak langsung, mereka juga telah mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika para sahabat itu kafir dan fasik, jelas hal itu mencela Rasulullah.
karena agama seseorang itu tergantung pada agama teman-temannya. Seseorang bisa dicela gara-gara temannya. Jika temannya itu jelek, secara tidak langsung pula mereka telah mencela Allah. Allah telah memilih dan mempercayakan risalah yang paling utama kepada Rasulullah, padahal pergaulan beliau adalah dengan orang-orang kafir. Oleh karena itu, kita meyakini bahwa celaan kepada sahabat adalah kedustaan besar kepada para sahabat, permusuhan kepada Allah, Rasulnya, dan syariat. Salah seorang sahabat yang menjadi korban kejahatan orang Syiah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Keharuman nama dan sejarah perjalanan beliau yang begitu indah dalam kitab-kitab hadis dan sejarah yang terpercaya telah dinodai oleh goresan tangan para pendusta yang memutarbalikkan sejarah. Ironisnya, virus pemikiran yang sangat keji ini telah lama subur dalam buku-buku pendidikan sejarah pada berbagai tingkatan madrasah di negeri kita. Sehingga semenjak dini, anak-anak telah dibina untuk membenci seorang sahabat bernama Muawiyah. Dalam gambaran mereka, Muawiyah adalah musuh bebuyutan Khalifah Ali bin Abu Thalib. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi, bahkan beliau dikenal termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk penulis wahyu untuk Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah telah berdoa untuk beliau, "Ya Allah, jadikanlah dia penunjuk dan yang diberi petunjuk, tunjukilah dia dan berilah manusia petunjuk karenanya." Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Az-Zahabi, hadis hasan sahih. Syiah mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di antara bentuk kesesatan Syiah Rafidah adalah perbuatan yang mencela bahkan menghina Aisyah radhiyallahu anha dengan perkataan atau perbuatan yang sangat keji dan mungkar. Padahal Aisyah radhiyallahu anha merupakan Ummul Mukminin, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan merupakan istri yang paling dicintainya. Lantas, apa saja kemuliaan yang dimiliki Aisyah radhiyallahu anha sehingga orang lain tidak berhak untuk mencela atau menghinanya? Nama dan keturunan. Nama beliau adalah Aisyah binti Abi Bakar, Abdullah bin Abi Kuhafah, Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisyiyah At-Taimiyah Al-Makkiyah. Ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq Amirul Mukminin yang mempunyai kemuliaan yang agung dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar." Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Celaan Syiah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Di antara bentuk makar Syiah untuk menjatuhkan Islam adalah dengan mencela dan menghina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena dengan mencelanya, hilanglah seperempat syariat Islam yang dibawanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hakim Abu Abdillah berkata, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha seperempat syariat. Hal inilah yang coba diupayakan oleh Syiah untuk menghancurkan Islam. Ketika seorang muslim tidak memuliakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka semua hadis yang diriwayatkannya akan tertolak dan tidak akan dijadikan pedoman dalam syariat Islam. Di antara bentuk celaan Syiah kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata mereka, Aisyah radhiyallahu anha mempunyai akhlak dan perangai yang buruk. Hal ini tertulis di bukunya Ali bin Ibrahim Al-Qummi. Dalam buku itu disebutkan bahwa perangai istri Nabi sangatlah buruk dan tidak berakhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia karena diracuni oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam Tafsirul Iyasi karya Muhammad bin Mahmud bin Iyasi disebut
bahwa yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal adalah karena diracuni oleh Aisyah dan Hafsah. Istri-istri Nabi adalah para pelacur. Dinukilkan secara dusta di dalam kitab Ikhtiar Ma'rifatur Rijal karya At-Tusi bahwa Abdullah bin Abbas pernah berkata kepada Aisyah, "Kamu tidak lain hanyalah seorang pelacur dari 9 pelacur yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Aisyah radhiyallahu anha adalah ibu dari syaitan. Dikatakan oleh Bayadi di dalam kitabnya As-Siratal Mustaqim bahwa Aisyah digelari Ummu Asy-Syurur, ibunya kejelekan, dan Ummu Asy-Syaitan, ibunya setan. Lihatlah kedustaan kaum Syiah, bagaimana kejinya dan kekejaman Syiah dalam mencela Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan ummul mukminin, yang bahkan namanya disucikan oleh Allah dan diabadikan dalam Al-Quran. Untuk membantah tuduhan-tuduhan tersebut, lihatlah bagaimana keutamaan-keutamaan dan kemuliaan Aisyah di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Kedudukan Aisyah di hati Rasulullah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, siapa yang paling engkau cintai?' Beliau balik bertanya, 'Kenapa engkau tanyakan itu?' Jawabku, 'Agar aku mencintai orang yang engkau cintai.' Rasulullah berkata, 'Aisyah.'" Diriwayatkan pula dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apakah engkau bersedia untuk menjadi istriku di dunia dan di akhirat?" Jawabku, "Tentu bersedia, demi Allah." Maka beliau bersabda, "Engkau adalah istriku di dunia dan di akhirat." Lihatlah bagaimana kedudukan dan keutamaan Aisyah di hati Rasulullah. Beliau adalah istri Rasulullah di dunia dan di akhirat, dan wanita yang sangat dicintainya. Bukankah bentuk ketaatan dan kecintaan kepada Rasul adalah dengan mencintai apa yang Rasulullah cintai dan membenci apa yang Rasul benci? Ketika Rasulullah sangat mencintai Aisyah, maka pantaskah kita membenci dan mencelanya? Keutamaan dan kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha. Banyak sekali keutamaan yang dimiliki Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Rasulullah menggambarkan keutamaannya layaknya tharid atau bubur daging dan roti yang merupakan makanan paling utama dan kebanggaan bangsa Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak, namun orang yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Maryam dan Asiyah istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan tharid atas segala makanan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu anha yaitu Aisyah adalah wanita satu-satunya yang dinikahi Rasulullah dalam keadaan masih gadis. Aisyah mengatakan, "Aku telah diberi 9 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah Maryam. Jibril telah menunjukkan gambarku tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk menikahiku. Beliau menikahiku tatkala aku masih gadis, dan tidaklah beliau menikahi seorang gadis kecuali diriku. Beliau meninggal dunia sedang kepalanya berada dalam dekapanku, serta beliau dikuburkan di rumahku. Para malaikat menaungi rumahku. Al-Quran turun sedang aku dalam beliau berada dalam satu selimut. Aku adalah putri kekasih dan sahabat terdekatnya. Pembelaan kesucianku turun dari atas langit. Aku dilahirkan dari 2 orang tua yang baik. Aku dijanjikan dengan ampunan dan rezeki yang mulia." Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan wahyu Allah. Malaikat Jibril menyampaikan salam untuk Aisyah, keberkahan umat Islam dengan sebab Aisyah. Wahyu turun ketika Rasulullah bersama Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang disucikan namanya dari langit ke-7 dan diabadikan dalam Al-Quran. Para ulama sepakat menolak pemahaman Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah adalah Syiah 12 imam, disebut juga Syiah Rafidah.
Inilah paham Syiah yang menjadi dasar negara Iran sekarang ini, dan paham tersebut merupakan paham Syiah yang paling radikal dan ekstrim dibandingkan dengan paham Syiah lainnya. Sungguh, di samping paham mereka berpengaruh buruk pada kerukunan umat Islam, dia juga mengancam kesatuan sebuah negara, sebagaimana dibuktikan oleh sejarah kelam mereka. Semoga Allah menjaga NKRI dari makar mereka. Oleh karenanya, para ulama Ahlus Sunnah 4 mazhab menolak keras paham ini. Pendapat imam pertama, Abu Hanifah, wafat 150 Hijriah. Mazhab Imam Abu Hanifah bahwa orang yang mengingkari kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu maka dia kafir. Begitu pula orang-orang yang mengingkari kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masalah ini telah disebutkan dalam kitab-kitabnya mazhab Hanafi, seperti dalam kitab Al-Ghoyah karya As-Saruji, kitab Fatawa Zohiriyah dan Badi'iyah, dan kitab Al-Asal karya Muhammad bin Hasan. Pendapat imam kedua, Malik bin Anas, wafat 179 Hijriah. Imam Malik rahimahumullah mengatakan, orang yang mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bagian dalam Islam. Pendapat imam ketiga, Muhammad bin Idris atau Asy-Syafi'i, wafat 204 Hijriah. Imam Syafi'i rahimahumullah mengatakan, siapapun yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan seorang imam atau khalifah, maka dia adalah seorang yang berpaham Rafidah. Beliau juga mengatakan, aku tidak melihat seorang pun dari pengikut paham sesat lebih pendusta dalam pengakuannya dan lebih pembohong dalam persaksiannya melebihi kelompok Rafidah. Pendapat imam keempat, Ahmad bin Hambal, wafat 241 Hijriah. Abdullah putra Imam Ahmad mengatakan, aku pernah bertanya kepada ayahku, siapakah kelompok Rafidah itu? Beliau menjawab, orang yang mencela dan mengecam Abu Bakar dan Umar. Syiah melukai diri di hari Asyura termasuk ibadah. Syiah menganggap bahwa melukai diri melakukan niyahah berpakaian hitam adalah suatu ibadah mulia. Itulah yang didapati pada mereka di hari Asyura 10 Muharram. Syiah menganggap itu sebagai ibadah. Dalam kitab Syiah sendiri disebutkan, sesungguhnya menampar, memainkan pisau ke badan, dan mengenakan pakaian hitam di hari Asyura, juga bentuk niyahah bersedih hati saat itu, merupakan di antara bentuk ibadah pendekatan diri dalam rangka mengenang Husain. Bahkan amalan seperti ini termasuk amalan terpuji. Syiah kecewa atas pembunuhan di hari Asyura. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahumullah berkata, setiap muslim seharusnya bersedih atas terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu, karena ia adalah sayyidnya, penghulunya kaum muslimin, ulamanya para sahabat dan anak dari putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fatimah yang merupakan putri terbaik beliau. Husain adalah seorang ahli ibadah, pemberani dan orang yang murah hati. Akan tetapi kesedihan yang ada janganlah dipertontonkan seperti yang dilakukan oleh Syiah dengan tidak sabar dan bersedih yang semata-mata dibuat-buat dan dengan tujuannya riya atau cari pujian, tidak ikhlas. Padahal Ali bin Abi Thalib lebih utama dari Husain. Ali pun mati terbunuh, namun ia tidak diperlakukan dengan dibuatkan maktam atau hari duka. Sebagaimana hari Kemarin, Ali terbunuh pada hari Jumat ketika akan pergi sholat subuh pada hari ke-17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Begitu pula Utsman, ia lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Utsman terbunuh ketika ia dikepung di rumahnya pada hari Tasyrik dari bulan Zulhijjah pada tahun 36 Hijriah. Walaupun demikian, kematian Utsman tidak dijadikan maktam atau hari duka. Begitu pula Umar bin Khattab.
ia lebih utama daripada Utsman dan Ali. Ia mati terbunuh ketika ia sedang sholat subuh di mihrab ketika sedang membaca Al-Quran. Namun tidak ada yang mengenang hari kematian beliau dengan ma'atam atau hari duka. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq. Ia lebih utama daripada Umar. Kematiannya tidaklah dijadikan ma'atam atau hari duka. Lebih daripada itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah Sayyid atau penghulu cucu Adam di dunia dan di akhirat. Allah telah mencabut nyawa beliau sebagaimana para nabi sebelumnya juga mati. Namun tidak ada pun yang menjadikan hari kematian beliau sebagai ma'atam atau hari kesedihan. Kematian beliau tidaklah pernah dirayakan sebagaimana yang dirayakan pada kematian Husain, seperti yang dilakukan oleh Rafidah. Yang terbaik diucapkan ketika terjadi musibah semacam ini adalah sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Husain dari kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah lalu ia mengenangnya dan mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, melainkan Allah akan memberinya pahala semisal hari ia tertimpa musibah. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis berikut pun menjelaskan bahwa yang dilakukan orang Syiah di hari Asyura termasuk kesesatan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak termasuk golongan kami siapa saja yang menampar pipi atau wajah, merobek saku, dan melakukan amalan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1294, nomor 103. Niyahah yang dilakukan Syiah. Niyahah adalah jika seseorang bersedih dan menangisi mayit serta menghitung-hitung berbagai kebaikannya. Ada yang mengartikan pula bahwa niyahah adalah menangis dengan suara keras dalam rangka meratapi kepergian mayit atau meratap karena di antara kemewahan dunia yang ia miliki lenyap. Niyahah adalah perbuatan terlarang. Demikian penjelasan penulis Aunul Ma'bud ketika menjelaskan maksud niyahah. Niyahah termasuk larangan bahkan dosa besar karena diancam dengan hukuman atau siksaan di akhirat kelak. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan. Pertama, membangga-banggakan kebesaran leluhur. Yang kedua, mencela keturunan. Yang ketiga, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Dan keempat, meratapi mayit atau niyahah. Lalu beliau bersabda, orang yang melakukan niyahah bila mati sebelum ia bertaubat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Hadis riwayat Muslim nomor 934. Sahabat dunia Islam, silahkan ditimbang-timbang dari penjelasan di atas. Apakah kelakuan Syiah di hari Asyura dengan menampar pipi, melukai diri, teriak-teriak sedih, suatu kebaikan? Hanya Allah yang menganugerahkan hidayah. Sahabat dunia Islam, terima kasih, semoga bermanfaat, dan nantikan video selanjutnya.